you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. Don't despair. Jumpa, jadi sesuatu yang dekat bisa menjadi jauh, yang jauh bisa menjadi dekat. Tapi mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dekat ataupun jauh, kalau sudah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ada kenikmatan dalam proses ini. Dan tidak cukup dengan amin, itu harus ada tahapan-tahapannya. Baik, saya mohon izin berdiri karena supaya lebih nampak mudah menjelaskan dan kita bisa komunikatif. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat ini apa? Musola. Apa itu musola? Kita sholat. Baik, kita lihat, kita tanya dulu pada Quran, apa itu musola? Karena pertama kali yang menyebut musola itu Al-Quran. Mana yang tepat, musola atau musolah? Baik, kita bikin perjanjiannya karena masih awal pertemuan. Kalau tidak tahu, cukup katakan wallahu a'lam, itu aja ya. Anda bayangkan malaikat ditanya mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Al-Baqarah ayat ke-30 itu. Sahabat ditanya, Allah wa rasuluhu a'lam. Ini ada malaikat ditanya Allah wa a'lam. Sahabat ditanya Allah wa a'lam. Ada orang bukan malaikat, bukan sahabat ditanya tahu semua. Tidak tahu juga katakan Allah wa a'lam. Jadi apa itu musola? Anda sudah puluhan tahun nggak tahu musola apa. Baru di sini saya ditanya musola apa, jawabannya Allah. Ada musola, ada yang tulis musola. Musola. Seringkali kita temukan musola ditambah dengan h di ujungnya. Kalau kita keluarkan kata asalnya dalam bahasa Arab, ditulisnya yang pertama begini musola, yang ini musola. Tulisannya. Hati-hati, khususnya bagi saudari-saudari saya yang perempuan. Kalau kita tulis seperti ini musola, tidak ada haknya, itu artinya tempat sholat. Maksudnya, tidak ada masalah. Orangnya musolli, orang yang akan sholat. Tapi kalau Anda tambahkan hak di ujungnya, ini berubah artinya menjadi tempat perempuan disolatkan. Ada haknya. Jadi ibu bisa pilih sendiri saja, silakan. Ya. Kalau di rumah misalnya, Pak, tolong buatkan musolah. Kalau ibu tulis hak di ujungnya, maka itu artinya tempat mama disolatkan. Pakai hak. Jelas sesuainya? Baik, coba dicek lagi kira-kira yang punya Anda pakai hak atau tidak. Ya, jadi yang ini yang tepat. Baik. Teruskan dulu. Saya langsung pamit aja. Pakai hak di ujung. Baik, pakai falah nanti. Baik ya. Baik, pakai falah lagi di situ ya. Baik. Setelah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alas falah. Apa itu? Adzan. Apa itu adzan artinya? Panggilan. Baik. Pak Andi dipanggil Allah. Apa artinya? Baik. Ya, makanya pakai musola. Falah. Musola ya, ingat bukan musola. Apa itu musola? Dan bagaimana fungsinya di dalam Al-Quran? Seperti apa gambarannya? Mari kita lihat terlebih dahulu. Di Quran ada 3 tempat yang berbeda dengan
suasana yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Jika Anda bisa maksimalkan 3 hal ini, maka ada hal-hal terhebat dalam hidup yang bisa kita dapatkan. Satu, disebut dengan musalla. Kedua, disebut dengan masjid. Ketiga, dinamakan dengan mihrab. Dan umumnya cara pandang orang, khususnya umat Islam, melihat 3 istilah ini, itu bisa keliru. Khususnya nanti pada yang ketiga, yang disebut dengan mihrab itu. Saya tuliskan dulu. Satu, kalau urutan Quran sebetulnya masjid dulu. Ya, musalla, masjid saya turunkan berdasarkan urutan Qurannya dulu. Musalla, kemudian baru mihrab, al-mihrab atau mihrab. Kata masjid pertama kali di Quran Anda temukan surah Al-Baqarah ayat 114. Fungsi cara melaporkannya di Quran surah ke-9 ayat ke-18. Ya, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah innama ya'muru masajidallah. Pelan-pelan karena waktu kita sangat terbatas. Ada yang menarik. Sebelum jadi masjidnya, kalimatnya tunggal bentuknya, masjid. Pernah dengar hadis ini? Man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang berkontribusi membangun satu masjid di muka bumi, baik dengan materinya, tenaganya, idenya, maka Allah akan balas kontribusi itu dengan membangunkan satu rumah untuknya di surga. Pernah dengar? Yang menarik begini, saat Nabi mengungkapkannya, kalimatnya berbentuk tunggal dan tidak menggunakan alif lam atau kalimat yang merangkai. Kalau Anda temukan satu kalimat bentuknya tunggal tapi menggunakan alif lam, maaf, tidak menggunakan alif lam, anhitun, misal masjidun, masjidan, masjidin, itu artinya sesuatu yang bermakna umum, luas. Seakan-akan kalimatnya indah sekali. Siapa yang berkontribusi membangun satu masjid, tak peduli, umum saja, tak peduli apakah masjidnya bagus dalam pandangan manusia atau tidak, apakah dari kayu atau dari batu atau dari marmer, macam-macam kisah, ya, Allah tidak peduli. Yang penting dia coba bangunkan untuk Allah tempat sujud, maka akan dibangunkan satu rumah untuknya di surga. Yang menarik, setelah masjid dia jadi, dirubah kalimatnya dari bentuk tunggal menjadi jamak. Masjid. Silakan, masih ada yang masuk? Silakan. Ini masih ada ruang kosong. Silakan. Saya tidak ada masalah, yang penting semua masuk. Saya di luar juga ada masalah. Masuk aja. Ya. Silakan. Baik. Insyaallah, alhamdulillah. Sudah? Kita lanjutkan ya. Jamaknya masjid. Perhatikan, kalau masjidnya sudah selesai, dirubah kalimatnya dari tunggal menjadi jamak, dan uniknya disandingkan dengan nama pemiliknya, Allah. Hati-hati betul ya. Saya ingin tanamkan pesan yang kuat. Setelah jadi masjid Allah, Al-Baqarah 114. Wa man azlamu mimman mana'a masjid Allah. At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masjid Allah. Masjidnya Allah. Seakan-akan, saya percepat, ada kesan di Quran, masjid apapun, bentuk bagaimanapun, kalau sudah jadi terbentuk akan difungsikan, maka mesti diingat seluruh masjid itu bukan milik orang yang bangun, yang modalnya paling banyak, yang tenaganya paling hebat, yang idenya paling kreatif. Tidak, semuanya kalau dia bangun itu milik Allah. Apa miliknya? Langsung sebutkan, milik Allah. Anda punya rumah, tapi saya yang atur, boleh nggak? Bapak yang punya rumah, saya yang atur isinya. Pak, kamar jangan di sini, kamar yang ini saja. Tolong kursinya jangan di sini, kursinya di belakang saja. Boleh nggak? Tidak, yang ngatur yang punya rumah. Karena itu kalau masjid sudah jadi ke Al-Quran, yang mengatur bukan yang bangun, yang mengatur yang punya. Karena itu masuk masjid dengan masuk rumah kita itu berbeda. Ya, Anda masuk masjid, langkah mana yang dilangkahkan pertama kali? Kanan, ada doanya. Keluar kaki kiri, ada doanya. Sebelum kita duduk, ada caranya. Apa yang akan diucapkan, ada aturannya. Bahkan yang dilakukan diatur dengan rinci. Bahkan hebatnya, nanti kita akan temukan satu-satunya tempat di muka bumi yang saat masuk rahmat Allah langsung dibentangkan
itu cuma masjid. Coba, ya. Coba saat Anda masuk ke masjid yang diucapkan apa? Allahumma ftahli abwaban. Ya Allah, mohon bukakan bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Pintunya jamak. Abwab. Baik, pelan-pelan. Abwab itu jamak dari kata bab. Bab itu satu pintu, satu pintu. Tapi kalau kita jamakkan bentuk plural, maka kata bab dirubah menjadi abwab, banyak pintu. Pelan-pelan. Jelas sampai sini dulu? Baik. Pintu apa yang mau dibuka? Bukan pintu biasa, tapi pintu rahmat. Rahmatik. Pintu-pintu rahmatmu. Sebentar. Kita masukkan ke inti bahasa dia. Baik. Sekarang Anda masuk masjid itu lewat satu pintu atau beberapa pintu? Mustahil. Ada orang masuk masjid lewat pintu ini, keluar lagi. Masuk lagi pintu ini, keluar lagi. Pasti satu pintu. Pasti satu pintu. Mau besok, mau kapanpun, sekali masuk pasti satu pintu. Baik ya? Yang ingin saya sampaikan, kok bisa masuk lewat satu pintu, minta dibukakan banyak pintu? Itu poinnya. Ya. Kita masukkan satu pintu. Ya. Harusnya konsisten kita ucapkan Allahumma ftahli bab rahmati. Kenapa masuk lewat satu pintu kok minta dibukakan banyak pintu? Ya, pintu-pintu rahmat. Ternyata di Quran kalimat rahmat itu ditujukan umumnya pada 3 hal. Ya, umumnya 3 hal. 1, bisa berarti solusi dari setiap persoalan yang sedang dihadapi. Itu ada di Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Perhatikan keterangannya. Saya bahas ini dulu ya, baru nanti insya Allah kita masukkan ke musalla, dan bila masih ada waktu kita teruskan ke masjid. Lihat sini. 1, rahmat dalam Al-Quran bisa berarti solusi dari setiap persoalan yang tengah dihadapi. Kata Al-Quran Al-Baqarah 157, walanabluwannakum bisyai. Pahami betul, ini konsep solusi dari problematika yang hadir dalam hidup. Setiap kalian yang hidup, kata Allah, pasti akan diuji dengan masalah. Hati-hati, masalah itu diberikan bukan untuk membuat diri kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kalau tidak diciptakan marah, bagaimana diketahui sabar? Kalau tidak dibuat bohong, bagaimana bisa ketahuan jujur? Di masalah dibuat bukan untuk menjadikan kehidupan kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas hidup. Nah, kata Allah, walanabluwannakum bisyai. Setiap orang hidup pasti akan diuji dengan masalah. Jadi hidup berbanding lurus dengan masalah. Artinya, sepanjang orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Ini kelihatan tenang-tenang, ada yang bawa jus alpukat, ada yang tenang, ada yang lihat, ada yang rekam. Demi Allah saya katakan, yang hadir saat ini pun belum tentu tidak punya masalah. Barangkali saat masuk ada yang punya persoalan di rumah tangganya, di kantornya, macam-macamnya. Pasti itu, karena orang hidup pasti punya masalah. Dan yang tidak ingin punya masalah, artinya tidak ingin hidup. Di saat masalah selesai, kehidupan selesai. Ya, jadi setiap orang hidup pasti punya masalah. Yang tidak ingin punya masalah pasti tidak ingin hidup. Pak, izinkan saya bertanya, Bapak Ibu ingin punya masalah tidak? Masalah ringan aja. Dijawab ingin, ya. Dijawab tidak ingin, takut nggak hidup. Ya. Maunya apa sebetulnya? Ya, saya ini masyarakat yang dilau, antara dilema dan galau. Antara dilema dan galau. Sekarang lihat solusinya. Banyak hal yang bisa kita hadapi di sini. Bidal khauf, ada rasa khawatir. Banyak orang khawatir. Tidak ada manusia yang tidak khawatir. Banyak hal contohnya. Wal ju', lapar. Wal aksi minal amwal, kekurangan harta benda, ya, macam-macam. Sekarang ada banyak PHK, macam-macam, ya, dan seterusnya. Wal anfus, ada yang sakit, bahkan sampai meninggal. Yang menarik begini, ini yang sering keliru menerjemahkan. Wal thamarat, di situ diartikan buah-buahan. Dibandingkan kehilangan buah daripada kehilangan pekerjaan. Jadi, kenapa diartikan buah-buahan? Itu bukan bahasa arti yang sebenarnya. Itu bahasa kiasan yang sangat indah. Kalau Anda menanam sesuatu, memupuk, yang dipetik apa ya? Buahnya. Itu bahasa kiasan yang indah. Ada orang sudah menanam benih, menanam modal dengan tenaga segala rupa, begitu mau memetik hasil kerjanya ternyata diserobot orang lain.
Ada orang-orang yang sudah kerja keras, hasilnya diambil orang. Ada orang yang sudah investasi, ternyata tendernya diserobot orang. Bisa begitu. Itu maknanya. Itu ujian dalam hidup. Dan pasti didapatkan dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah sebutkan, pasti terjadi. Nah, yang menarik kata Al-Quran, jika Anda dihadapkan pada persoalan, terima dulu dengan sabar. Wa basyiris sabirin. Cara pertamanya, sabar. Ini menarik nih. Ini rumusnya. Jadi hidup berbanding lurus dengan persoalan. Solusi pertamanya, walaupun belum datang, terima dulu. Karena mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Anda mengeluh tetap dihadapkan pada masalah juga. Ya, itu macet di depan tuh. Mau pimpin dasar ini macet, lampu merahnya lama. Ya Anda mengeluh tetap macet juga. Bukan solusi. Ya, terima aja dulu. Ya. Yang tidak jelas tuh gelisah pada sesuatu yang kadang-kadang bukan urusannya. Ya. Mendung, gelisah juga. Apa urusannya mendung dengan gelisah? Tetap mendung juga. Ya, berbikin status, ya Allah, mendung. Emang apa urusannya? Tetap mendung juga. Gak nyambung gitu. Terima aja dengan sabar. Alhamdulillah yang telah memberikan mendung. Dengan mendung itu ada kebaikan. Anda bisa istighfar, bisa berdoa. Ada pahala di situ. Diterima. Ya. Contoh begini. Seperti contoh. Ini ada wajan. Seringkali umpamakan ini. Dia ada bisa perapian saya panaskan. Mohon maaf. Bisa kalau saya simpan cacing di sini hidup masih segar, tuh di bawahnya saya kasih perapian sedikit dipanaskan. Reaksi cacing ini apa? Oh, boleh bergeser kan? Dia pergi ya, dia pergi cari tempat yang lain. Geser ke sini, geser ke sini. Kenapa? Tuh, menghindari panas. Sudah keliru. Ternyata cacing bergerak bukan karena kehilangan ketekan, malah takut panas, bukan. Karena cacing tidak bisa mengeluh. Aduh panas, aduh sakit, aduh panas, aduh sakit. Kalau semua serba aduh, kapan geraknya? Jadi kalau Anda dihadapkan pada masalah, jangan banyak aduhnya, jangan mengeluh. Mengeluh itu tidak menyelesaikan persoalan. Terima dengan sabar kata Quran. Yang menarik, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakinkan pada diri kita. Kalau kita bertanya bagaimana caranya ya Allah, kalau cuma disebutkan sabar tapi tidak ada caranya, tidak mudah melakukannya. Kata Allah, yakinkan pada dirimu bahwa semua yang terjadi pada kita diizinkan oleh Allah. Diri kita pun milik Allah. Diri kita pun milik Allah. Kalau Allah berkehendak pulang, ya pulang. Ya, sudah. Semua terjadi dipandang karena kita mampu menjalaninya. Kalau bahasa di ayat lain Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa. Jadi ingat, tidak ada persoalan yang kita hadapi dalam hidup kecuali kata Quran mampu menjalaninya. Jadi ketika Anda menghadapi persoalan terberat dan terberat pun dalam hidup, itu menurut Allah karena cuma Anda yang mampu, yang lain nggak bisa. Yakinkan pada diri kita. Yang menarik, ketika keyakinan itu hadir lalu kita sabar, dipuji oleh Allah di ayat 157-nya. Ulaika alaihim sholawatun rabbihim. Mereka itu yang sabar saat mendapatkan persoalan, dipuji oleh Allah. Saat hambaku yang lain mengeluh, kamu bersabar. Yang menarik, tidak cukup sampai di situ. Warahmah, itu poinnya. Berikan rahmat. Ya. Pengantar pada solusi untuk mendapatkan solusi dari persoalannya. Nah, yang menarik, yang punya masalah siapa? Baik, Allah yang memberikan, menetapkan. Yang punya solusi siapa? Allah. Jadi Allah yang maha tahu kan? Orang cerdas, kalau Anda punya persoalan dan ada orang punya solusinya, maka Anda akan pergi kemana? Kepada yang punya solusi. Sekarang Allah menawarkan, ini saya sediakan rumah saya di bumi. Ketika Anda masuk ke masjid, dia langkahkan kaki kanan, Anda katakan Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Allah tanya, mau pintu yang mana? Yang pertama yang ditawarkan, apakah kamu punya masalah yang harus diselesaikan saat ini? Datang ke sana, sholat 2 rakaat supaya kita nyambung dulu dengan Allah. Setelah selesai, ada ketersambungan online, kita baru kita mohonkan, duhai Allah, 1, 2, 3, maka tuntas persoalan kita. Karena itu, sikap pertama ketika kita datang ke masjid, tunaikan sholat itu bagian dari takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ketika Anda tingkatkan takwa, dijawab di Quran surah 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Ketika seseorang meningkatkan takwanya kepada Allah, kata Al-Quran, maka persoalan-persoalan hidupnya akan diurai. Jadi pesan saya yang pertama, kalau Anda punya masalah, Masya Allah, ayo, sudah,
simpang dulu ke masjid, sholat, tahiyatul masjid, minta pada Allah, itu sudah janji kok. Sudah janji, lalu Anda mulai berdoa. Saya punya keyakinan kuat, la raiba fi, jangan ragukan, pasti dikasih solusi. Dua, ya, rahmat di Quran bisa juga berarti ampunan dari dosa yang sudah luar biasa berlebih. Israf bahasa Qurannya. Di kesalahan di Quran itu kurang lebih dibagi 5 bagian. Satu, salah yang belum tentu ada dosanya, disebut dengan khata. Cepat, khata'un, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Khata, ya. Misal waktu zuhur 12:08, Anda sholat misalnya 12:30, salah tidak? Salah, karena yang tepat adalah sholat tepat pada waktunya. Dosa tidak? Belum tentu, karena mungkin ada alasan lain yang menjadikan kita terlambat sholat. Oke? Nah, sifat Allah yang memaafkan orang salah belum tentu dosa, disebut dengan al-afwu. Al-afwu. Kedua, kalau tingkatannya naik, dia salah plus ada dosanya, walaupun terasa kecil, itu disebut dengan dzambun. Jadi pertama khata'un, khata' saya agak cepat. Kedua dzambun. Ya. Baik. Ada orang misalnya, maaf, sengaja menunda waktu sholat, dia tidak sholat. Ya, maaf, menunda terlambat maksudnya. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Dosa karena sengaja. Dzambun. Pada yang demikian pun Allah masih memaafkan kalau dia mau kembali. Diturunkan sifatnya yang kedua, ini al-afwu, ya. Yang ini ghafir. Ada Quran surah ke-40 ayat 3 itu. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Allah akan ampuni orang yang punya dosa walaupun dia merasa kecil, ayo kembali. Kemudian yang ketiga, ada orang sudah tidak sholat, pergi dari masjid misalnya, bukan terlambat, pergi dari masjid tidak sholat dan ngajak orang lain pun nggak sholat. Mau kemana? Mau sholat, yang terlalu soleh besok juga bisa itu, yuk ikut saya aja dulu. Salah tidak? Dosa tidak? Dan nambah dosanya, ya, dzunubun. Baik, pelan-pelan. Allah juga memaafkan orang seperti ini kalau dia mau kembali bertobat, ya. Namanya Ghaffar. Quran surat Nuh ayat 10 itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ghaffar. Jadi kalau ada sifat di Quran dengan kata Ghaffar, artinya dosanya sudah banyak. Ya, tapi ada orang sudah nggak sholat di masjid, sudah ngajak temannya nggak sholat ke masjid dan mencela orang yang sholat di masjid. Mereka itu cuma cari perhatian aja, pengen ria aja. Iya betul ya, betul. Salah nggak? Dosa tidak? Fatal. Dzunubun ma'az zulmi. Orang yang mencegah orang ibadah di masjid itu orang paling zalim, kata Quran. Al-Baqarah 114. Wa man azlamu mimman mala'a masajid Allah. Dzunubun plus zalim. Pada yang begini pun kalau dia mau bertobat, Allah turunkan sifat yang keempat, ghafur. Masya Allah. Yang terakhir, sudah tidak ke masjid, gak sholat, mencela orang sholat, ternyata dia mabuk juga, gosip juga, macam-macam juga, banyak kesalahan yang dikerjakan. Maka kesalahan itu dirubah namanya dari dzunubun ma'az zulmi, berubah langsung beda nama, israf. Israf itu sudah berlebihan, ya. Anda ke warteg makan, orang lain di kantin cuma makan 1 piring, ada 5 piring, itu israf. Maka turun Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad, sampaikan pada hamba-hambaku yang dosanya sudah luar biasa bergelimang dalam hidupnya. Anda bayangkan ya, masih disebut hamba oleh Allah. Padahal kalimat hamba itu diletakkan pada orang-orang yang soleh. Disebut hamba. Ya. Bapak Ibu bisa berbayang ya, ada anak, bisa sudah durhaka pada orang tua, menghancurkan nama keluarga, buruk cita keluarga karena dia sampai diusir dari rumah. Tiba-tiba ada hasrat ingin kembali ke rumah, mengatakan, Pak, saya mau kembali. Diterima nggak? Belum tentu. Ya. Baik. Belum tentu. Saat diterima pun penerimaannya senyum atau cemberut. Ya. Cemberut diterima masih untung. Kadang-kadang ada yang mengatakan, kamu bukan anak saya, kenapa kesini juga? Oh, kalau bukan anak bapak, anak siapa? Allah tidak. Harus beda antara Khalik dengan makhluk. Kata Allah, Qul ya ibadi, kau masih hambaku sepanjang mau tobat. Sini. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini rahmat, ampunan dari dosa yang sangat berlebih. Masya Allah. Diseakan-akan
kecil, saya maafkan. Bertambah dosa, saya ampuni. Bahkan bergelimang pun saya ampuni juga. Kalau Allah sudah tawarkan rahmatnya mengampuni dosa yang bergelimang, hambanya belum mau taubat juga, dengan cara apa lagi mesti diampuni? Karena itu diturunkan kalimat-kalimat di Quran Al-Baqarah 286 itu. Ya, Al-Baqarah yang terakhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina dhunubun ma'a dhulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la isra. Khata lawannya afwu, wa'fu anna. Wa'fu anna. Ini ghafir, ghafar, ghafur, waghfir lana. Ini rahim, warhamna. Anta maulana. Ya Allah, kalau kami sudah memohon kepadamu belum Engkau kabulkan juga, sedangkan Kau Tuhan kami yang memaafkan, kepada siapa lagi kami mesti minta? Fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau kami sudah baik, mohon jaga diri kami supaya tetap baik, tidak diganggu oleh orang-orang memalingkan kami dari kebaikan. Masuk masjid, ucapkan itu, Allah tunggu. Yang hebat yang ketiga, ini yang Anda butuhkan. Yang ketiga, rahmat bisa berarti pemberian Allah dari kebutuhan dunia yang tanpa batas, atau anugerah Allah akhirat yang tanpa juga batas. Anugerah disebut dengan Rahman, anugerah akhirat disebut dengan Rahim. Rahim, ya, kita mintakan itu minimal 17 kali dalam sehari itu Ar-Rahman, Rahim. Jadi ketika Anda buka pintu masjid, langkahkan kaki kanan, Allah bertanya seakan-akan kalimatnya pada kita. Anda katakan Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Balik tanya, pintu yang mana? Apakah punya masalah dalam urusan persoalan hidup? Punya masalah dalam dosa? Atau punya keinginan dunia yang ingin diselesaikan? Atau akhirat yang ingin dicapai? Allah tunggu. Karena itulah, ini rahasia besar. Sebagian besar sahabat Nabi itu pebisnis, pengusaha. Dan hebatnya, mereka punya kebiasaan umumnya. Saat berangkat, mereka singgah ke masjid. Saat pulang pun, mereka singgah di masjid. Jadi begitu berangkat, minta supaya kemudahan, minta kemudahan dari Allah. Begitu pulang, minta keberkahan dari Allah, supaya apa yang didapatkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa lakukan, Pak. Ya, yang suami khususnya, kalau samping rumahnya ada masjid, itu kesempatan paling bagus. Ya, kalau bisa singgah dulu, dan hati Anda akan tenang, enak gitu. Begitu keluar dari masjid ke rumah, emosional sudah enak, sudah tenang. Lantas Anda berdoa di situ, ya Allah, hamba sudah berikhtiar. Padahal sudah hamba keluarkan, mohon berikan keberkahan dari rezeki yang hamba bawa. Anugerahkan kemudahan dan berikan rahmat dari apa yang telah hamba suka. Itu indah. Ya, cukup sampai situ. Gak usah pasang status sedang di masjid berdoa. Jelas di sini? Baik. Saya cukupkan untuk masjid, itu baru buka pintu, belum ada di dalamnya, belum kemuliaan lainnya. Lain waktu kalau kita mau bahas lebih dalam, karena kita sedang dihadapkan pada persoalan serius. Musholla atau musola. Teruskan dulu. Nanti banyak sekali amalannya, ya, di At-Taubah ayat 18. Ada bisa Anda lakukan apa saja, bisa sholat di masjid nanti, ya, bisa baca Quran, bisa ta'lim, bisa membagi zakat, bisa macam-macam. Di segala masjid, bahasa Arabnya dari kata sajadah artinya sujud. Sujud itu puncak ketaatan. Di segala bentuk aktivitas kegiatan yang menggambarkan ketaatan kita kepada Allah itu boleh dilakukan di masjid. Boleh, ya. Ta'lim, diskusi kebaikan, bahas Quran, kajian, belajar macam-macam, termasuk sholatnya, ya, macam-macamnya itu boleh, umum sifatnya. Musalla, asal katanya, maknanya sebetulnya sempit, tempat sholat. Fungsinya tempat sholat saja. Ya, asal katanya tempat sholat saja, tidak pada yang lain. Kalau ini lebih luas. Pelan-pelan. Dan musalla itu tidak harus sempit. Nabi pernah sholat justru saat ada Idul Fitri, Idul Adha, itu beliau sholatnya tidak di masjid. Ya, umumnya kalau tidak suasana hujan, ya, kalau tidak suasana hujan atau ada keadaan yang lain, justru sholatnya di musola. Ya. Saya beri gambaran, kalau di kita di Indonesia yang disebut musola itu luas atau sempit, kecil atau besar? Justru di zaman Nabi kebalik, musola itu yang paling luas. Ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ketika datang untuk waktu Idul Fitri atau Idul Adha, beliau meminta sahabat-sahabatnya umat Islam untuk sholat di musola, fi musollahu, ya, tanah lapang disebut dengan musola. Ya, kalau sekarang misalnya basement disebut dengan musola. Ya, di setiap tempat yang Anda gunakan untuk sholat, itulah musola. Fungsi dasarnya ini. Kalau masjid lebih luas, ya, tapi musola fungsi dasarnya ini. Jelas di sini. Baik,
Jadi maksud saya, ketika Anda mendapatkan musola dan memiliki musola, maka bangun fungsi dasar ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksimalkan sholatnya. Karena yang dituntut di musola bukan amalan-amalan lain. Dimaksimalkan sholat Anda dengan baik. Kalau sholat dilakukan baik, maka perhatikan, Allah sudah berjanji di Quran akan diberikan 5 kemuliaan yang tidak akan diberikan pada orang yang tidak sholat atau sholatnya tidak baik. Saya ulang ya, saya ulang. Allah berjanji di Quran akan memberikan 5 kemuliaan saat di dunia, bukan di akhirat, pada orang yang sholatnya baik, ya, dan tidak akan pernah diberikan pada yang tidak sholat atau orang sholat tapi sholatnya tidak baik. Ya, tidak seperti diinginkan Al-Quran dan Sunnah. Saking pentingnya yang 5 ini, pernah dikisahkan ada seorang sahabat bahkan ke masjid bukan ikut sholat. Sholat di samping Nabi di Masjid An-Nabawi. Sholat. Saat sholat setelah selesai salam, tiba-tiba mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, kata Nabi di kalimatnya, Sholli fa innaka lam tusalli. Anda silahkan sholat lagi karena Anda belum sholat. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Sampai orang ini berkata, Ya Rasulullah, la adri kaifa usalli, alimni kaifa usalli. Saya tidak tahu lagi dengan cara apa saya mesti sholat, tolong ajarkan pada saya bagaimana cara saya sholat. InsyaAllah. Itu ada di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 757. Kemudian di hadis Muslim nomor hadis 397. Diberi judul Babul Musi fis Shalah, bab orang yang sholatnya tidak bagus. Dicontohkanlah oleh Nabi sholat dari awal sampai akhir, lalu dikatakan Shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Nah, kalau kenapa Nabi menekankan betul? Karena ternyata orang kalau sholatnya benar ada 5 kemuliaan. 1, Quran surah ke-29 ayat ke-45. Oke. Maaf, kita sampai jam berapa sebetulnya? Supaya saya agak teratur, agak terlalu cepat. Sampai jam berapa kita? 12. Setengah 1. Gak apa-apa. Sampai setengah 1 gak apa-apa. Cuma saya jam 12 pamitnya. Kecaya NP di samping. Dan sini pelan-pelan. 1 Quran surah 29 ayat ke-45. Kata Quran, orang yang sholatnya bagus, Inna sholata tanha 'anil fahsya. Baik. Orang yang sholatnya benar ditunaikan, ada alif lamnya, Inna sholat. Alif lam itu berarti menunjukkan sesuatu yang khusus, tidak umum, tidak asal-asalan. Sungguh orang yang sholatnya benar, mengikuti ketentuan tertentu dituntut oleh Nabi, maka sholat yang dia lakukan akan menjadikan dirinya baik, terbebas dari 2 sumber keburukan. Jadi kalau ada orang punya perilaku buruk, sumbernya cuma 2. Kalau tidak fahsya, pasti munkar. Fahsya itu sesuatu yang bersumber dari syahwat. Maaf, kata-kata kotor, jorok itu fahsya. Pornografi fahsya, porno aksi fahsya, LGBT fahsya, ya, zina fahsya, itu fahsya. Ya. Kalau ada orang lisannya kotor, dia nggak sholat, jangan dipikirin. Memang dia nggak sholat, memang nggak sholat. Ya, terlalu mahal Anda membuang energi mengomentari orang yang tidak sholat, kata-katanya kotor, biarin aja, memang nggak sholat. Yang jadi masalah itu ada orang sholat, lisannya kotor, itu yang jadi masalah. Ada yang salah dalam sholatnya. Ya. Orang yang sholat tapi pandangannya tidak punya kontrol, semua dilihat. Yang kotor dilihat, yang tidak bagus dilihat, itu yang keliru. Maaf, saya sering bergurau mengatakan, Bapak nih ya, mohon maaf, kalau lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Wah, ya karena sesuatu yang harus kita tahan, gak semua bisa dilihat. Ya. Bagi Anda yang pria Quran surah 24 ayat 30 itu ya, harus ada yang ditahan. Ibu juga ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Gak semua bisa dilihat. Munkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong itu munkar, berselisih itu munkar, mencuri itu munkar, merampok itu munkar. Betapa banyak keburukan terjadi sekarang dan kelihatan mereka sholat, ada yang salah dalam sholatnya. Kedua, orang sholatnya bagus, hatinya pasti tenang, jiwanya tentram, enak bawaannya, masalah sebesar apapun ringan. Dalilnya Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillah tatma'innul. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu pasti tenang. Nah, puncak zikir itu ternyata itu bukan bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Puncak zikir itu sholat. Tahunya dari Quran surah 20 ayat ke-14. Aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat dengan benar supaya zikir kepada saya, kepada Allah. Jadi kalau zikirnya benar, hatinya tenang, enak. Ya. 3, saya cepat. Orang yang sholatnya bagus, tadi sudah saya sampaikan, Allah akan berikan solusi dari semua persoalan hidupnya, diringankan bebannya, dilancarkan rezekinya. Dalil Al-Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3, ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Sudah saya terangkan, jadi saya percepat. Keempat, kalau orang sholatnya benar, itu diberikan peluang
Setiap doa yang dimohonkan dalam sholatnya seketika akan dijawab. Bahkan lihat hadis kutsinya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 821. Kata Nabi dalam hadis kutsi, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ketika seorang hamba berdiri dalam sholatnya kemudian bermohon, "Ya Allah, sekarang hamba ibadah sholat hanya untukmu, dan sekarang hamba punya persoalan, mohon, hamba hanya mohonkan solusinya kepadamu." Dijawab di hadis qudsi, "Hadza baini wa baina 'abdi." Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar sholatnya, ibadahnya, masa ada apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Itu baru berdiri. Perhatikan berapa doa yang sudah kita panjatkan dalam sholat. Tadi subuh saja, duduk di antara dua sujud, kita meminta 8 permintaan 2 kali disampaikan. Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Paling banyak itu. Ya Allah, kalau saya punya dosa, ampuni, salah maafkan, sakit sembuhkan, rizki lancarkan, lindungi dari yang usil. Macam-macam 8 itu. Berapa yang dikabulkan? Jangan-jangan sakit tetap sakit. Gitu? Jangan-jangan rizki tetap tidak lancar, padahal tiap hari minta. Ada yang salah. Yang terakhir, yang kelima ini yang hebat. Orang yang sholatnya benar, kata Quran, dijamin hidupnya akan diberikan kemudahan oleh Allah mencapai sukses dan bahagia. Ya. Jadi ada orang yang cuma sukses saja, belum tentu bahagia. Bukan tidak bahagia, belum tentu bahagia. Namanya fauz. Ya. Fauz sifatnya ada fauzi, orangnya faiz, bisa faizah atau fauzan. Terulang 29 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau yang namanya fauz, fauzi, faizah, faiz, fauzan, itu orang diharapkan sukses dalam kehidupan, tapi belum tentu bahagia. Baik, apa-apa. Tapi kalau ada orang bahagia diharapkan dalam hidup, ya, itu namanya farah, farihah. Perempuannya farah, laki-lakinya farahan. Jadi kalau ada namanya farah, farahan, itu orang dihadapkan bahagia dalam kehidupannya, walaupun belum tentu sukses. Gak apa-apa, miskin juga yang penting bahagia. Ya, itu farahan atau farah. Pilih mana? Sukses tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Selalu memaksa ya. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Kaya tapi tenang. Memang itu sudah fitrah, dan Allah tawarkan bagian yang ketiga. Paham, pasti pilih yang ketiga. Nah, kaya tapi bahagia, itu bahasa Arabnya falah. Falah. Jadi musola ini seharusnya menjadikan setiap orang yang sholat itu falah. Awas lihat, nanti tidak akan cukup dengan amin. Kita harus lihat. Kaya dan bahagia, falah. Pelan-pelan, coba lihat saat kita dipanggil sholat dari adzan itu, setelah hayya Allah sholat apa? Hei yang belum bahagia, datang sini sholat, minta kebahagiaan, aku berikan. Hei yang belum sukses, apa yang menghambat kamu sukses? Allah yang punya rizki, kenapa kamu punya kesulitan? Sholat, minta, Allah berikan jalan. Yang jadi masalah, ada seseorang yang sholat tiap waktu, tapi kaya tidak. Bahagia juga sulit, apa yang salah? Padahal sholat tiap waktu. Sholat tiap waktu, adzan lagi, hanya alal falah. Ya. Tapi bahagia tidak, sukses juga sulit, apa yang salah? Baik, nah yang menarik begini, yang menarik, saat ini didapatkan, umumnya kalau kesuksesan dan kebahagiaan sudah diraih, mau dilepaskan atau tidak? Tidak, umumnya digenggam. Sesuatu yang digenggam erat tidak mau lepas, rumusnya tambah hamzah di depannya. Kalau hamzahnya sudah ditambahkan, maka alifnya akan dibuang, alif ini akan nyambung ke sini. Maka harokatnya pindah ke depan ke sini, ya, ininya mati. Aflah. Turun Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal, pasti orang beriman itu akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam dirinya dan sulit untuk lepas. Siapa mereka? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi sholati khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Saking pentingnya yang ini, yang semua orang mengharapkannya. Yang kelima ini sampai diulang-ulang 5 kali dalam sehari. Diingatkan. Seakan-akan kita diminta sholat bukan untuk secara fikih saja, tidak, tapi ada hal yang harus kita dapatkan dalam kehidupan kita. Maka ketika Anda diberikan oleh Allah musola yang belum tentu orang lain dapatkan, Allah sudah berikan peluangnya. Anda bayangkan orang mau sholat saja, musola nggak punya, kadang-kadang ikut, kadang pergi ke tempat lain, kadang dia cari ruang untuk bisa sholat. Kami pernah mengajar salah satu tempat yang kami perjuangkan sampai punya masjid sekarang 2 lantai. Padahal dulu itu masya Allah, mau sholat saja, kalau ketahuan sholat di ruangan itu bisa dimutasi. Sekarang punya masjid dengan 2 lantai, 2 tingkat, Masya Allah, luar biasa. Nah, Anda saking sayangnya Allah
langsung dihadirkan sampingnya musola. Indah sekali, dan kipas angin bahkan AC-nya ada. Suasananya teduh, kalau di luar panas ini bisa adem, ya, di luar hujan sini bisa berteduh tenang. Dan disitulah Allah meminta sebelum yang lain sempurnakan sholatnya. Karena Allah menginginkan Anda tidak hanya lelah dalam bekerja, tapi juga diberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Walaupun agak sayangnya tulisannya musola. Makanya jangan heran kalau lagi ngantuk kesini tiduran. Terakhir, ayo kita berakhir di sini, kita tutup. Masih ada waktu? Habis ya? Habis, baik. Kalau begitu saya tutup. Mihrab itu tempat yang sangat luar biasa untuk terkabulnya doa. Pesan saya sebagai kalimat penutup, kalau bisa Anda punya mihrab. Mihrab itu bukan khusus tempat imam di depan untuk memimpin sholat, bukan. Mihrab itu tempat yang hanya dikhususkan untuk kepentingan ibadah. Ya, jadi walaupun sebentaran sajadah saja, pulang ke rumah bikin mihrab, tapi jangan dicampur apapun, ibadah saja di situ. Sholat di situ, doa di situ, tidak harus satu ruangan. Kalau Anda punya ruangan bagus, tapi kalau tidak, cukup bentangan sajadah. Keutamaan mihrab di Quran surah ke-3 ayat 37 sampai 38. Ada orang belum punya keturunan sampai sepuh, suaminya sudah lemah fisiknya, berubat, istrinya divonis monopus dan mandul. Tapi ternyata ketika bikin mihrab dia sholat, Allah yang terjadi seketika Allah kabulkan doanya. Minta dalam sholat diberi keturunan, Allah kabulkan, kamu akan punya anak. Ada kisah-kisah hebat nanti, jadi silahkan, karena waktu kita terbatas. Kalau Anda sulit ke masjid, maka aktifkan musola. Tidak bisa ke musola, maka buat mihrab dan mohonkan kepada Allah di situ. Mudah-mudahan kehidupan kita dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita pertama, jadi untuk menerangkan musola itu dulu, ya. Anda khawatir jangan-jangan tiap waktu ke musola tapi tidak tahu apa itu musola. Ya. Dan pertemuan selanjutnya, jangan katakan lagi kalau saya tanya apa itu musola dan jawab Wallahu a'lam. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.